Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pasos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih tentang ritual di Pantai Payangan Jember. Pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara Nur Hasan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dengan alasan apa? Karena atas kelalaiannya melakukan kegiatan sehingga sampai menghilangkan nyawa seseorang. Usai pemeriksaan maraton, Polres Jember akhirnya menetapkan Nur Hasan, pemimpin Padepokan Tunggal Jati Nusantara, sebagai tersangka kasus ritual maut di Pantai Payangan. Nur Hasan terbukti bersalah karena teledor atau lalai sehingga menyebabkan nyawa orang lain melayang. Tersangka juga merupakan inisiator kegiatan ritual maut di laut. Ia juga mengabaikan peringatan warga terkait ombak tinggi dan cuaca buruk di Pantai Payangan. Inilah video amatir diduga ritual penyembuhan anggota Padepokan Tunggal Jati Nusantara di sebuah rumah dan pesisir Pantai Payangan Jember, Jawa Timur, saudara. Video ini diduga diambil beberapa saat sebelum peserta menjalani ritual dan meditasi di tepi Pantai Payangan pada Sabtu malam. Polisi menjelaskan pihaknya masih melakukan pendalaman sekaligus menjadikan video ini sebagai salah satu bukti penunjang. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pemimpin ritual yang digelar di Pantai Payangan dipimpin oleh Nur Hasan yang merupakan pemimpin Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Sementara itu, detail ritual yang dilakukan yakni berjalan beriringan ke bibir pantai dengan saling bergandengan dan meditasi. Saat ombak datang, peserta diminta menaburkan bunga dan membaca doa. Hingga kini saudara, total ada 17 saksi telah diperiksa. Tadi video amatir tentang kegiatan yang dilakukan oleh Nur Hasan dan pengikutnya sebelum berangkat ritual ke Pantai Payangan. Atas dasar tersebut dan keterangan saksi, akhirnya pihak kepolisian menetapkan Nur Hasan sebagai tersangka. Supaya saudara N berikut kelompoknya tidak melakukan ritual di tempat tersebut, namun saudara N tetap melaksanakan kegiatan di tempat tersebut. Selain itu, kegiatan itu juga dilakukan di tempat yang berbahaya karena masih terjangkau oleh ombak. Kemudian tidak dipersiapkan sama sekali alat-alat atau perlindungan terkait dengan keselamatan oleh panitia atau ketua Padepokan dalam hal ini saudara N. Adanya kegiatan ritual yang dilakukan di Pantai Payangan pada Sabtu sampai dengan Minggu dini hari tersebut adalah saudara N. Kemudian dari hasil gelar perkara kemarin sudah dinaikkan tingkatannya dari penyelidikan ke tahapan penyidikan. Dan hari ini sudah dilakukan gelar perkara kembali setelah pemeriksaan saksi dilakukan, dan terhadap saudara N sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini dilakukan penahanan oleh penyidik. Jadi Nur Hasan ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ini sesuai dengan pasal KUHP 359. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jadi setelah kemarin dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan dan penyidikan atas saksi-saksi yang saat itu masih ada dan masih hidup, akhirnya pimpinan Padepokan Nur Hasan dinyatakan sebagai tersangka didakwa dengan pasal 359 KUHP dengan ancaman 5 tahun. Ini memang resiko dari seorang pimpinan ya, karena dia sudah diperingatkan pada saat itu oleh petugas, oleh penjaga pantai, kemudian dia tidak menghiraukan peringatan tersebut
dan tidak membekali pengikutnya dengan alat-alat keselamatan, sedangkan posisi atau keadaan malam itu adalah sedang ombak besar, ombak tinggi, pada akhirnya terjadi korban, maka Nur Hasan ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini untuk memberi contoh kepada kelompok-kelompok atau padepokan-padepokan yang lain yang masih melaksanakan ritual-ritual yang tidak pada tempatnya, mungkin ya menurut pendapat kita, yang mungkin membahayakan, yang mungkin dibilang bisa berakibat fatal, supaya lebih hati-hati atau lebih berpikir keras untuk melaksanakan itu, tidak memaksakan apa yang menjadi keyakinannya tersebut. Karena saya sendiri masih yakin bahwa masih banyak ritual-ritual semacam tersebut yang dilaksanakan. Nah, tapi tidak melihat dampak negatif atau resikonya, apalagi yang dilakukan di pantai selatan malam hari pula. Itu menurut saya. Penetapan Nur Hasan ini sebagai tersangka dengan ancaman 5 tahun ini akan memberikan efek jera terhadap padepokan-padepokan yang lain, memberikan contoh supaya tidak melakukan kegiatan yang serupa yang berakibat sampai fatal, sampai menghilangkan nyawa orang lain. Itu menurut pendapat saya. Gimana pendapat Sobat Kopastus? Silakan tulis di komentarnya, kita akan balas. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.